Begitulah kenapa kemudian para nabi, para rasul menyampaikan perkara agama, bukan menyampaikan perkara teknologi, pertanian, perdagangan, karena Allah Subhanahu wa taala putuskan kebahagiaan manusia itu hanya dalam amal agama saja. Bapak ibu sekalian, dahulu kala Islam ini pernah berjaya. Dahulu kala umat Islam ini dimuliakan di mana-mana, diagungkan. Dan baginda Nabi SAW katakan zaman terbaik adalah zaman ketika baginda Nabi SAW hidup, ada para sahabat. Para sahabat hadirin sekalian manusia biasa seperti kita. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul, tapi 124.000 kurang lebih sahabat Nabi katakan bagaikan bintang-bintang di langit. Maknanya siapapun yang mengikuti para sahabat pasti kehidupannya akan penuh dengan keberkahan, akan penuh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan. Apapun profesinya tidak penting. Walaupun dia seorang budak yang tidak punya kekayaan, tidak punya pendidikan, tetapi ketika dia mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah penuhi janjinya, diberikan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, hadirin sekalian, seorang budak yang tepat tidak pernah lemhanas, tidak pernah S1, S2, S3, tidak pernah mondok di mana-mana, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang gubernur yang tanpa kampanye, tanpa debat, gubernur yang tanpa masang foto di pohon, di tembok, di tiang. Hadirin sekalian, ketika itu kepemimpinan seorang gubernur bukan setingkat provinsi tapi setingkat negara. Seorang budak yang tidak pernah berpendidikan, kita bayangkan bagaimana kira-kira. Tetapi hadirin, sejarah telah mencatat Sayyidina Bilal ketika menjadi seorang gubernur adalah seorang gubernur yang sukses, gemilang. Kita tidak pernah berjumpa dengan Sayyidina Bilal, tetapi kemasyhurannya, keterkenalannya, tanpa harus menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Hadirin sekalian, siapa yang mengangkat Sayyidina Bilal menjadi gubernur? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Kekuasaan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian, kalau kita memandang hari ini, potret Islam hari ini begitu jauh rasanya. Kenapa Islam hari ini dicaci, dihina, dimaki di mana-mana? Kenapa Islam hari ini, hadirin sekalian, dipermainkan di mana-mana? Bukan karena orang Islam tidak ada yang kaya, banyak orang Islam yang kaya. Bukan orang Islam tidak ada yang berkuasa, banyak penguasa-penguasa orang Islam. Bukan orang Islam tidak terdidik, banyak profesor, doktor orang Islam. Lalu kenapa seakan-akan umat ini bagaikan hidangan di meja makan, bagaikan buih di lautan? Hadirin sekalian, salah satu faktornya adalah umat ini telah meninggalkan kemuliaannya. Umat akhir zaman ini dikatakan sebagai kuntum khairul umat terbaik. Terbaik bukan karena ibadahnya, terbaik bukan karena fisiknya. Kalaulah terbaik karena ibadah, umat-umat terdahulu hadirin jauh lebih hebat ibadahnya. Ada yang sujud batu jadi cembung, ada yang berzikir maka seluruh ruangan bercahaya, ada yang berdoa turun makanan dari surga. Hadirin sekalian, bukan karena ibadahnya, tetapi umat ini dimuliakan Allah karena satu pekerjaan yang diberikan kepada umat ini dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Pekerjaan yang dahulu kala hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Hadirin, apa itu kerjanya? Kerjanya adalah dakwah ilallah, mengajak kenal kepada Allah, mengajak taat kepada Allah. Hadirin sekalian, ketika para sahabat mengambil usaha dakwah, mereka berdakwah dengan diri, harta, dan waktunya. Mereka mengajak orang kenal kepada Allah, taat kepada Allah. Mereka meninggalkan kampung halamannya, tanah kecintaannya, rumahnya, keluarganya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong para sahabat. Sahabat ketika ingin menyeberang lautan tidak memerlukan kapal peri. Sahabat menyeberang lautan dengan ontanya, dengan kudanya, dengan kakinya, dan tidak ada satu sahabat pun yang tenggelam di lautan itu. Ketika melewati gunung terbelah tanpa harus menunggu alat berat untuk didatangkan. Hadirin sekalian, ketika kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong umat ini. Tapi hari ini kita melihat hadirin sekalian, Kiai Haji